2016 itu saya full resign. Jadi udah fokus di bisnis rumput laut. Dan ternyata kena tipu. Hampir setengah M, 490. Dari saya awal karir kerja, ngelumpukin, ternyata zong. Katanya nikah itu bakalan rezekinya tambah lancar. Tapi ini kok malah bangkrut karena memang kacau. Semua pernah saya pengen lalui waktu itu, dalam arti mungkin tanda kutip pengen mengakhiri semuanya lah karena udah gak kuat itu kan. Terus saya mulai 2022 itu mulai di Bujumangin, warung sate itu. Cuma warung sate juga saya bingung. Omset segini, 700.000 omsetnya. Karyawan waktu itu 4, bayaran sehari 35.000. Berarti 140 ya per harinya. Ini yang jelas nggak cukup, ngemin malahan operasionalnya warung sate, ngemin. Omset 700 dengan beban karyawan 100.000, itu udah berapa persennya? Jadi dulu saya dikasih amalan, dalam arti perbaiki dirimu dulu. Engkau sing ngatur wis pangeran. Mosok iya kan gitu tau dulu. Akhirnya dari qobliyah subuh, duka. Dan itu fantastisnya luar biasa. Belum 1 tahun, perkembangannya Bujumangin semakin naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resi Wardana. Saya itu cucu dari Bujumangin, pemilik pertama atau pendiri dari Sate Bujumangin. Jadi saya itu adalah generasi ketiga. Kebetulan saya baru meneruskan warung Sate Bujumangin ini itu dari tahun 2022. Lokasi warung kami itu di Jalan Pamenang nomor 6. Gampangannya itu di sebelah utara Koramil Ngasem, Kabupaten Kediri. Warung Sate Bujumangin sendiri itu kita masih belum ada cabang, dari zamannya Mbah sampai sekarang ya tetap di situ. Sebelumnya saya lebih ke bisnis rumput laut. Jadi dari produk mentah kita jadikan setengah jadi untuk disuplai ke pabrik. Merintisnya itu mulai 2012, berhenti di awal corona 2020. Mulai usaha itu kira-kira usia 27. Terus pernah juga masuk di dunia kafe, perkopian juga pernah, itu 2 tahun. Di peternakan kambing juga pernah. Sempat gulung tikar, bangkrut sampai sebangkrut-bangkrutnya ya pernah. Dari bisnis rumput laut itu kita itu 2020 itu benar-benar itu musibah. Cuma yang menurut saya itu titik balik. Jadi kita itu bangkrut, modal semuanya habis. Jadi udah tidak ada harapan lagi. Benda-benda yang saya punya, sepeda motor semuanya saya jual. Dapat modal waktu itu sekitar 60 juta. Akhirnya berharap memulai dari nol lagi di peternakan kambing. Cuma ya alhamdulillah kena tipu lagi. Jadi semua kambing yang ada di kandang itu ternyata dijual di luar pengetahuan saya. Pengalamannya itu kita ternyata nggak bisa 100% percaya dengan orang, itu nggak bisa. Kita harus dalam koridor SOP tetap. Sedekat apapun kita dengan mitra kita atau dengan karyawan kita, tetap harus diikat dengan SOP. Nggak bisa kita harus percaya 100% itu. Jadi saya benar-benar tidak punya apa-apa waktu itu. Di lain sisi mungkin Gusti Allah ngasih jalan melalui warung Sate Bujumangin. Waktu itu masih ibu yang pegang. Pada saat awal corona, beliau sudah mau nutup permanen Sate Bujumangin, tidak dilanjut. Mungkin karena faktor waktu itu kan semua segmen usaha hampir lumpuh ya. Cuma saya tetap meneruskan karena eman-eman kan udah warisan dari Mbah. Omset Bujumangin waktu itu kita itu 1 kambing habis 2 hari. Perkiraan 1 hari itu 200 sampai 300 tusuk sehari. Dikit, omset 700.000 kalau kita rupiahkan. Dengan saya bawa 4 orang karyawan dulu. Menanggung 4 orang karyawan dengan omset 700-800.000 waktu itu. Kita biasanya kalau weekend dan kebanyakan orang luar kota, biasanya 3.000 ke 3.500 tusuk per hari. Itu kisaran 12 kambing. Cuma tanda kutip, kambingnya bukan besar-besar ya. Jangan bayangkan
12 kambing, wah gak mungkin. Kambingnya kita kecil-kecil. Satu kambing itu 3-4 kilo daging. Kalau dikonversi ke tusuk sekitar 3.000-3.500. Itu kalau Sabtu Minggu. Kalau di hari-hari biasa kayak sekarang itu 2.000 sekian tusuk. Kambing kecil kalau kita dari kualitasnya itu memang kualitas daging yang gurih, empuk, itu ada di kambing kecil. Kambing yang masih belum 1 tahun, kalau kambing ya belum poel, cempe lah kita nyebutnya. Cuma marginnya tipis. Nah, karena dengan harga 1.200.000, 1.500.000 kita hanya mendapatkan daging 4 kilo paling mentok. Sedangkan kalau kambing besar harga 2.000, daging bisa 11 kilo. Cuma marginnya banyak kalau kita main di kambing besar. Karena memang otentiknya Bujumangin itu dari zamannya mbah, zamannya ibu, itu kambingnya kambing kecil, cempe. Nah itu yang jadi identitasnya kita sampai saat ini. Meskipun tanda kutip ya, banyak kan orang itu kan ya nggak tahu ya kualitas harga kambing dan sebagainya, menganggap kok di Bujumangin harga satenya lebih mahal daripada yang lain gitu. Nah kalau menurut saya ya itu tergantung orangnya gitu kan. Cuma kita kan punya pakem sendiri. Seporsi itu 45 kita. Dengan size satu porsi itu 10 tusuk. Berat daging itu 250 gram. 1 kilo itu kita 40 tusuk jadinya. Sempet kayak ditertawakan kan. Di Kediri harga segitu mana bisa. Cuma saya kan yakin setiap produk pasti ada pasangannya. Pasti ada pembelinya. Ya, daripada saya main di segmen murah berarti kualitas di downgrade gitu kan. Saya pengennya wis kualitas yang bagus aja lah. Udah bismillah di situ aja saya. Bentuk kita bersyukur, bentuk kita bersungguh-sungguh dalam usaha, yaitu memastikan produknya kita itu 100% yang kita keluarkan untuk konsumen. Jadi harus benar-benar diteliti, harus benar-benar di-upgrade. Banyak yang komen, ngasih masukan, kita seneng. Dan itu kita nggak pernah sakit hati, dihujat, alot ya dagingnya. Oh berarti kita harus mereview lagi. Alotnya karena apa nih? Oh ternyata dalam satu kambing nggak semua daging bisa dipakai. Karena ada beberapa part bagian itu yang alot. Nah itu yang nggak kita pakai. Terus kita evaluasi terus. Itu bentuk keseriusan, bentuk syukur saya punya Bujumangin. Saya itu untuk kualitas tetap ada di tengah-tengahnya tim. Bagi saya itu bisnis autopilot itu masih belum bisa berlaku di Bujumangin. Karena meskipun kita punya SOP, misalnya bumbu, oh garam harus sekian gram, ada gramasinya sendiri. Tapi tetap evaluasi terakhir itu adalah di lidah. Kalau kita masih hanya sebatas takaran saja, takaran itu bisa berubah. Misalnya garam, benar garam itu 10 gram, tapi 10 gram cairannya berapa, airnya berapa. Tetap kita harus ada di tengah-tengah itu. Brand itu kalau di F&B adalah produk. Brand itu bukan nama ya. Brand itu adalah nama dan makna. Kita sebut Nike, Adidas. Yang terbesit sama kita ada makna yang khas di situ. Kita sebut Lamborghini misalnya, ada hal yang terbesit di situ. Kita sebut iPhone, ada hal yang terbesit di situ. Cuma kalau misalnya kita sebut Black Chain misalnya, terbesit apa kita? Nggak ada kan ya. Brand itu adalah nama dan makna. Makna di sini kan value. Value itu adalah produk kalau di makanan. Kalau di Bujumangin itu karena tradisional food itu adalah di taste. Gak percaya? Coba kita flashback. Berapa banyak warung itu rame, tapi secara tempat ala kadarnya. Tapi kok orang mau ya rela antri di situ ya? Padahal ngemper dan sebagainya. Sebut saja kalau di Jogja itu ada gudeg Yujum itu. Nah sebenarnya apa sebenarnya? Oh itu adalah rasa. Berarti menurut saya kalau kita mau main di traditional food, brand itu adalah taste, adalah rasa, adalah produknya itu sendiri. Itu kuncinya di situ. Jadi sejalan dengan cita-cita saya, bentuk keseriusan kita mau jualan itu kita harus serius di produk, serius di rasanya, serius di pelayanannya. Akhirnya brand tercipta sendiri. Orang mempersepsikan Bujumangin, oh Bujumangin itu legend, pantas ya kalau legend enak, legenda rasa benar gitu kan. Nah itu orang udah mancep sendiri. Ingat ya, brand itu bukan hanya nama. 4 tahun yang lalu kita ngomong Bujumangin, mungkin jenengan juga nggak bakalan paham. Apa itu Bujumangin? Iya kan? Nggak ada paham. Awal saya pegang, bilang Bujumangin, orang paham, nggak paham. Cuma sekarang saya beli popoknya anak. Dari mana Pak? Ya saya Bujumangin. Oh sate itu ya? Orang udah tahu.
berarti brand kita sudah hidup. Brand itu adalah kan persepsi ya. Nama Bujumangin itu dipersepsikan seperti apa? Oh, sate yang legendaris, sing ngene dan sebagainya bla bla bla. Itu adalah brand. Makanya proses pertama yang saya bangun waktu itu adalah produk. Keseriusan bangun produk berarti kita keseriusan bangun brand. Saya pengen Bujumangin benar-benar terkenal sebagai sate legendaris Kediri. Terkenal karena empuknya, karena otentik rasanya. Kenapa otentik rasa? Karena kita perpaduan kacang sama kecap. Saya itu dari minus, akhirnya ya seperti ini, bisa makan, wis alhamdulillah ternyata ya Gusti Allah ngasih lebih. Nggak hanya cukup untuk makan, bisa untuk nyekolahkan anak, bisa untuk yos beli ini, dan sebagainya. Karyawan yang pertamanya 4 orang, sekarang sudah 32 orang. 3 tahun, kalau nggak jalan dari Gusti Allah itu nggak mungkin, sangat nggak mungkin. Omset di 2 digit lah ya. Marginnya itu tipis kita. Itu kita di angka 10% untuk margin. Sate itu kan harga jualnya tinggi gitu kan ya. Jadi mungkin 100 porsi untuk sate dengan 100 porsi nasi goreng, omsetnya beda gitu kan ya. Cuma margin kalau di nasi goreng itu kan besar, bisa sampai 50%. Kalau di sate karena kita HPP-nya juga sudah mahal gitu kan ya. Jadi nggak mungkin kalau kita kasih 30% mau dijual berapa. Saya ambil tipis saja, yang penting udah bisa muter. Nah, selama ini kita nggak kekurangan kok, malah dicukupkan, malah lebih bukan dicukupkan lagi. Dulu saya sempat kerja di sebuah perusahaan, jadi ya secara gaji juga lumayan waktu itu. Kita sudah di level regional analis, itu gajinya sudah ya 2 digit di Jawa Timur. 2010 itu saya mulai kerja ikut perusahaan itu, kemudian 2012 sudah bisa nyelengi, akhirnya kita buka usaha rumput laut. Waktu itu kecil-kecilan, akhirnya mulai berkembang, akhirnya saya resign. 2016 itu saya full resign, jadi udah fokus di bisnis rumput laut. Dan ternyata kena tipu, hampir setengah M, 490 dicelengi modal, terkumpullah 500 juta waktu itu. Akhirnya zong 490 itu, kan semuanya itu. Dari saya awal karir kerja, ngelumpukin, ternyata zong. Sempat sakit, sempat untuk ketemu sama orang takut. Bukan masalah utang, cuma 490 juta itu satu rumah. Hilang begitu saja gitu kan. Ya sudah nggak punya harapan waktu itu. Saya itu waktu 2010 dengan salary yang besar seperti itu gitu kan. Terus saya di perusahaan rokok waktu itu kan masih monsternya ya. Jadi bayaran di gudang garam, terus terakhir Sampurna. Jadi dua-duanya saya pernah di situ. Nah, cuma kan ada sesuatu yang kurang. Dalam arti bayaran yang kita dapat itu kan hanya bisa kita nikmati sendiri. Untuk kita sedekah masih terbatas karena gaji segitu kan nggak bisa kita nambah sedekah. Paling nggak kita sedekahnya hanya berapa persen dari gajinya kita kan gitu. Saya pengen itu sedekahnya itu cita-cita ya 1000 anak yatim duafa yang saya tiap bulan harus ada untuk mereka gitu. Tanda kutip yang dipelihara gitu kan. Bukan hanya satu kali ngasih terus selesai, enggak. Tapi gimana caranya itu tiap bulan harus saya ngasih. Nah, itu bisa dilakukan dengan usaha. Dan saya yakin ketika harus usaha, saya yakin itu pasti ada jalan untuk sana. Karena saya pernah dapat dari senior saya itu, terus dari guru-guru saya juga, rezeki itu bukan gaji gitu kan. Gaji itu terbatas. Cuma kalau mau gaji yang tidak terbatas, ya harus memulai usaha. Entah usahanya apa aja. Gimana caranya pendapatan kita unlimited ya, harus dengan itu. Meskipun dulu hanya masih ragu dalam arti masa iya ya gitu kan. Kalau saya itu dengan Bujumangin, putu mantu kalau orang Jawa. Betul, saya nikah dengan cucunya Bujumangin. Kenal dengan istri dulu di tempat kerja, sempat di Bank Jatim saya. Nah, Bank Jatim 3 bulan resign. Alasannya yang pertama karena memang nggak bisa lagi lah hati ini untuk kerja di ikut orang lah gitu ya. Dari rugi terus 2 kali usaha itu sudah nikah atau belum? Awal-awal nikah itu, tapi masih belum punya anak waktu itu. Ya shocknya ya karena itu, kita nggak punya apa-apa. Katanya nikah itu bakalan rezekinya tambah lancar. Tapi ini kok malah bangkrut karena memang kacau. Semua pernah saya pengen lalui waktu itu dalam arti mungkin
tanda kutip pengen mengakhiri semuanya lah karena udah gak kuat itu kan. Ternyata rezeki itu bukan hanya uang ya. Pada saat saya nggak punya apa-apa, semua harta modal semuanya udah habis, dan saya itu udah pasrah, akhirnya memberanikan diri ngomong sama istri. Alhamdulillah itu kayak saya itu dapat bidadari dari surga, bener. Karena istri dengan santainya, sambil makan waktu itu kita kopi sama jagung serut itu, dengan santainya dia itu bilang, ya kalau memang kondisinya emang kayak gitu, terus sampai kapan kamu mengurung diri kayak gini? Ini loh cincin nikah aku masih ada. Sepeda lipat Sally, waktu itu zaman corona kita punya Sally, itu jual aja. Terus kita punya waktu itu sepeda motor Scoopy, masih 6 bulan itu kita beli, itu dijual juga. Langsung ditawarkan seperti itu sama istri. Ini kita bangkit lagi, semuanya kita jual, kita reset dari nol. Akhirnya direset dari nol, dikasih semua itu sama istri. Nah itu yang menurut saya itu rezeki itu bukan hanya uang. Nah, istri yang bisa nerima kita pada saat kita bener-bener gak duwe opo-opo, itu iso nerima kita dan bisa mensupport. Tidak hanya itu, saya punya ibu mertua. Kita takut karena di sini kita numpang kan gitu kan. Ngobrol, ibu mertua itu malah mendukung dalam arti ya udah kalau memang kondisinya kayak gitu, itu memang jalannya. Kamu memang direset sama yang di atas itu untuk memulai semuanya dari bawah. Entah apa rahasianya nanti, ya udah ini kamu terima. Jadi ibu itu yang mengarahkan saya itu lebih ke ya sholatnya ditoto, puasanya ditoto. Kalau dulu los-losan masih wassalam gitu. Di saat yang bersamaan mama saya kandung almarhum waktu itu divonis kanker stadium akhir 2021, zamannya corona omikron itu. Kita divonis kanker stadium akhir. Terus itu sudah gak karuan saya. Saya itu ya hidupnya ya numpang dalam arti pinjem ke teman-teman. Kalau sudah berangkat mau ke terapi, pinjam 200-300 untuk ongkos. Sebulan itu bisa 4 kali, dalam arti 1 minggu sekali kita ke kemoterapi waktu itu. Kebetulan istri itu kan masih kerja. Meskipun gajinya sudah gak utuh. Waktu itu gaji istri itu tersisa itu 400.000. Dari sekian juta kepotong cicilan tinggallah 400.000. Jadi gimana caranya dalam sebulan kita hidup dengan 400.000. Semuanya tak lakuin mas. Jual obat kuat saya pernah, kosmetik pernah, sama minuman-minuman diet tak lakuin semua. Kita kulaknya 30.000 dijual 120, bisa bertahan hidup di situ untuk makan 1 tahun. Terus saya mulai 2022 itu mulai di Bujumangin, warung sate itu. Cuma warung sate juga saya bingung. Omset segini, 700.000 omsetnya. Karyawan waktu itu 4, bayaran sehari 35.000. Berarti 140 ya per harinya. Ini yang jelas nggak cukup, ngemin malahan operasionalnya warung sate ngemin. Omset 700 dengan beban karyawan 100.000 itu udah berapa persennya? Bisnis itu kan sudah warisan dari mbah. Nah kebetulan istri itu kan 3 bersaudara. Jadi ada kakak, istri, sama adik. Yang kakak sama adik ini cowok. Nah habis itu ditawarinlah ke mereka bertiga. Ini warung sate mau tak tutup. Ibu sudah pengen ibadah aja gitu. Jadi wes gak kuat operasional warung. Ini yang mau melanjutkan monggo. Karena ketiganya tidak punya basic memasak. Akhirnya ditawarinlah ke saya sebagai menantu. Resi ini warung nggak ada yang pegang, rencana mau tak tutup, gimana? Jangan bu, eman-eman. Pada waktu itu ya saya juga pendapatan nggak ada. Kalau omsetnya segitu juga ya saya nggak tahu gitu kan. Cuma karena lantaran eman gitu kan sudah dari tahun 80 itu berdiri. Kenapa harus tutup? Akhirnya iya soalnya ini ibu tawarkan ke mas, ke adik, ini nggak ada yang mau. Kalau kamu mau ya silakan. Akhirnya dengan rembuk dan sebagainya saya yang pegang. Kebetulan meskipun saya nggak pernah di sekolah chef dan sebagainya, cuma karena di keluarga saya di Madura itu kita bersaudara cowok semua, jadi saya paling dekat sama mama. Itu yang sering bantu mama yus ngerajang brambang dan sebagainya. Akhirnya kulino atau terbiasa masak karena itu. Orang semuanya bertanya-tanya kok bisa ya Bujumangin melesat seperti ini. Bukan, kalau pengen mau melesat
kamu itu harus siap-siap dibanting dulu sampai Gusti Allah. Saya gitu. Nggak ada hal yang spesial di Bujumangin, nggak ada. Setelah dipegang saya dengan sebelumnya resep sama. Yang membedakan itu mungkin pangeranku wis kasihan ngelihat saya ya. Saya tuh bener Mas, gak ono speser pun duit untuk makan besok itu. Cek belum kepikiran hari ini saya. Waktu itu ditambah lagi pikiran saya harus hancur karena mama udah kanker nasofaring waktu itu, stadium 4B, itu stadium akhir sudah. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi benar-benar hancur waktu itu. Kebetulan saya, alhamdulillah saya juga di lingkaran teman-teman yang menurut saya malaikat-malaikat ya. Jadi saya pinjem duit, hanya pinjem aja, ngasih janji kapan mau melunasi, saya nggak berani. Nanti kalau misalnya aku oleh duit, tak tutup. Cuma nantinya ini nggak tahu kapan. Karena kondisi saya seperti ini. Beliau-beliau ini teman perkopian, teman ngopi, tidak ada saudara dan sebagainya. Dulu itu kita kan bingung ya, dalam arti dengan omset segitu, sehari 200 tusuk, 250 tusuk. Jangankan makan dari warung, untuk biaya operasional saja itu sudah minus. Yang pertama kali saya lakukan yaitu ngikut apa yang dibilangin sama ibu, sama guru-guru saya, guru-guru ngaji. Gak usah terlalu muluk-muluk, kita harus belajar marketing level dewa dan sebagainya. Yaitu bentuk ibadah, belajar itu ibadah, ikhtiar itu ibadah. Cuma memperbaiki kapasitas diri dulu. Jadi dari sholat. Jadi dulu saya dikasih amalan dalam arti perbaiki dirimu dulu. Engkau sing ngatur wis pangeran. Mosok iya kan gitu toh dulu. Akhirnya ya dari qobliyah subuh, duha. Dan itu fantastisnya luar biasa. Belum 1 tahun perkembangan Bujumangin semakin naik. Terus kondisinya mama yang waktu itu sakit. Nih saya cuma ya sering ketemu sama beliau. Sungkem minta doanya. Dan Pangeran Gusti Allah itu ngasih jalan itu luar biasa. Jalannya waktu itu dari teman-teman konten. Yang sekarang di Malang, teman-teman konten Malang, moro-moro ke warung waktu itu. Padahal kita belum punya power apa-apa. 1-2 konsumen yang datang. Tiba-tiba kok mau meliput katanya. Loh kok gak salah tempat toh kan gitu. Enggak Mas, wes ini kok otentik. Dari tempatnya kok katanya wes suwi. Nah dari situ Gusti Allah membukakan jalan. Rezeki kebuka ketika saya melarat ya dulu itu. Kabar gembiranya itu istri hamil. Kita nunggu 4 tahun. Kabar gembira pertama kali itu istri hamil. Setelah itu mulai kebuka. Bujumangin mulai jalan-jalan. Dari yang belian 1 kambing habis 2 hari, 1 hari 2 hari habis. Sekarang kalau kita itu di 8-12 kambing per hari. Dari mana itu? Nggak ada ilmu marketing yang mengajarin instan seperti itu, nggak ada. Kalau nggak memang jalannya yang kuasa ya. Dulu saya itu ya karena kita itu kotor ya, jadi dikasih amalan yang seperti itu, suruh sholat duha, suruh qobliyah subuh. Kita sebagai anak milenial ya, yang hidupnya di jalan seperti aku itu hidupnya di jalan dulu. Klub malam semuanya itu adalah lingkungan saya dulu. Dengar cara melariskan dagangan atau usaha hanya dengan cara seperti itu impossible menurut saya. Mosok iya lek gak obah mosok mek salat tok moro-moro. Ternyata gak. Karena memang waktu itu nggak ada jalan lain, Mas. Kita mau marketingan seperti apa, modal gak ada kok. Mau improve menu seperti apa, modal gak ada kok. Satu-satunya cara yaitu yang memperbaiki apa yang hari itu bisa aku lakukan, termasuk sholat itu. Nah, tambah ke sini itu tambah yakin saya. Saya itu gak pernah merasa tersaingi ketika ada tempat usaha yang lain rame, terus punya saya nggak serame itu gak. Karena saya yakin semuanya udah ada takarannya. Saya malah alhamdulillah kok. Ketika Bujumangin melejit, saya makan siang itu biasanya pasti makan siang di warung sate orang-orang. Jadi sekitaran sini kan banyak warung sate. Nah, ternyata beliau kok jualannya agak sepi. Jadi saya makan di situ, bungkus di situ. Sampai sekarang yang saya lakukan itu. Cuma karena sekarang orang sudah banyak tahu dengan saya beli ke tempatnya dia, malah kayak gimana gitu kan ya, gak enak. Akhirnya kita nyuruh karyawan. Kita nyuruh beli 5 porsi nasi campur, terus sebagian kita taruh ke tukang becak. Itu ritual yang sama.
Saya yakin setiap produk itu pasti ada jodohnya, ada pembelinya. Cara kita berusahanya adalah memperkenalkan. Kalau di bahasa marketingnya itu kan awareness. Hal pertama kali kalau kita punya produk adalah memperkenalkan. Jadi gimana caranya orang beli kalau orang itu tidak pernah tahu dengan produk kita. Nah, yang bisa saya lakukan waktu itu adalah gimana caranya orang aware, tahu dengan tempat kita. Tahu dari situ banyak macam. Bisa dari mulut ke mulut, teman ke teman, dan sebagainya. Bisa dari teman-teman dari media, konten kreator, dan sebagainya. Cuma kalau kita ke konten waktu itu, kita masih belum ada budget. Cuma momentumnya adalah di saat saya udah nggak ada budget, cuma hal-hal yang kecil yang bisa saya lakukan, sebar brosur, ngasih kupon makan gratis. Akhirnya orang kan berbondong-bondong makan di tempat kita. Macet lah itu jalan. Padahal macetnya bukan kita jualan. Macetnya itu makan gratis. Apa yang bisa kita lakukan? Udah, amalan sudah saya lakukan, tinggal sodakoh. Saya pengen tahu kok se-powerful apa sodakoh. Akhirnya tiap hari itu 30 kupon yang saya sebar. Dalam arti 30 orang yang datang. Nah, di jam yang bersamaan mereka datangnya pasti di jam makan siang. Kalau sate itu kan pasti identik dengan makan besar. Jam makan siang 30 orang berdatangan, dengan space-nya kita terbatas, akhirnya apa? Ngantri, macet. Di lain sisi, ada teman media, dia mau meliput di sini, dalam arti di Kediri sini, kebetulan lewat di tempat saya. Lihat orang makan banyak, padahal makannya itu gratisan, karena memang saya itu bagi-bagi kupon, sampai sekarang bagi-bagi kupon makan gratis. Akhirnya masuklah itu Mas Oji, sekarang jadi saudara sama saya, Mas Oji Malang. Mas ini gini, tapi kita nggak punya budget mas. Oh nggak apa-apa, wes anu aja, sediakan menu, seiklasin jenengan menu seperti apa. Itu pertama kali kita masuk ke sosial media. Sebenarnya proses awal marketing itu awareness. Cuma setelah saya pegang usaha sendiri, gak segampang itu, terbatasnya di budget. Karena semuanya pasti butuh budget gitu kan. Awareness, bikin orang tahu. Orang tahu itu ada dua, dia hanya sebatas tahu atau dia itu kepo, tertarik. Tertarik, lahirlah trial. Nah, trial bakalan melahirkan dua lagi nih. Yang pertama, dia kecewa dengan masakannya. Yang kedua, dia itu puas, bakalan repeat. Repeat itu, dia bakalan hanya repeat untuk dirinya sendiri atau repeatnya dia sambil ngajak konco merekomendasikan. Jadi sebelum saya proses yang pertama aware, saya harus benar-benar yakin kalau kualitas kita itu benar-benar enak, benar-benar layak. Akhirnya dari kualitas mulai di-upgrade waktu itu. Dari kita beli daging di pasar, beli ke jagal, akhirnya kita masuk ke farm sendiri. Jadi peternak-peternak itu kita pilih sendiri itu. Terus kalau sekarang kita sudah ada farm sendiri, cuma nggak begitu besar, hanya untuk supply secukupnya di warung. Yang besar itu kan rumput laut sama kambing. Nah, saya pernah di coffee shop juga. Coffee shop gagal. Terus pernah produksi kopi bubuk juga dulu. Nama mereknya itu Cap Kelanceng dulu. Kita nganvas sendiri ke toko. Gagal juga. Ini tidak semua orang ya. Bagi saya ini prinsip. Dulu itu saya tuh sombong, dalam arti itu saya bisa menjalankan usaha dengan background saya pernah kerja di perusahaan-perusahaan besar gitu kan ya. Jadi semua ilmu yang ada di sana saya bawa, saya terapkan. Ternyata kesuksesan itu bukan tentang itu gitu. Yang alami ya. Ternyata sepinter-pinternya saya nggak bisa kok mendatangkan pembeli, itu nggak bisa. Bagi saya itu pembeli yang datang itu yang menggerakkan itu tetap Gusti Allah. Makanya saya itu nggak terlalu muluk-muluk tentang Bujumangin harus marketingnya seperti ini, marketing seperti itu. Saya lebih mensyukuri sekarang yang saya jalani itu proses bersyukur gitu aja. Rasa syukur saya itu ada di Bujumangin. Kalau di model bisnis, karyawan itu ada hitungannya. Omset berapa baru boleh nambah karyawan. Seperti itu. Semua yang saya pelajari seperti itu. Tapi di Bujumangin enggak. Saya pengen nambah 2 orang, udah nambah aja. Karena niat saya, aku pengen orang itu benar-benar butuh pekerjaan. Akhirnya kita tarik. Karena saya yakin setiap orang yang masuk ke Bujumangin, rezekinya itu dia bawa sendiri. Lewat Bujumangin. Dari 200 tusuk per hari, akhirnya jadi rata-rata 2.000 ke 3.000 tusuk. Itu dari mana? Kalau nggak dari teman-teman karyawan ini. Setiap ada penambahan karyawan, omset nambah. Sampai sekarang saya ketagihan masih nambah karyawan. Tempatnya kecil seperti itu, 32 sama tim parkir itu karyawannya. Mau nambah lagi, sampai bingung. Itu kita 2 shift ya. Shift tempo atau ketemunya 2 shift itu kan di jam 1 nanti. Itu umpel-umpelan itu, penuh. Jadi kita fasilitasi, wis makan di situ.
Yang cowok-cowok mau ngerokok, ya kita kasih rokok. SOP untuk bisnis jangan ditiru saya. Karena itu secara model bisnis nggak bagus. Dalam arti semuanya ada hitungannya kok. Kos itu harus ada hitungannya. Saya yakin dia sama di atas. Karena sudah melalui 2 bisnis dengan SOP-nya yang luar biasa. SOP kedai, kopi shop, itu betapa strength-nya dia. Cuma nggak bisa kok saya. Nggak bisa bertahan juga. Kita nggak punya sandaran selain Gusti Allah, nggak punya. Yang mendatangkan pembeli, Gusti Allah. Yang kita ketemu seperti ini, saya kaget kok. Dikabari, kita mau sharing. Dari mana? Itulah jalan keberkahan. Ketika saya kaget dengan omset segitu, tapi ibu bisa bertahan sampai menyekolahkan mas saya sarjana, istri saya juga sarjana, terus adik saya juga sarjana. Dari mana? Kalau nggak jalan keberkahan. Nah dari situ saya yakin, wah ini hanya angka. Yang nyantol di kita itu bukan masalah angka. Itu motivasi dari mana? Dari ibu. Wes tole masih sakmono. Karena di awal-awal saya ragu. Wes tole, buktinya ya ibu iso kok nyekolahkan mas. Nyekolahkan istrine sampean ya iso. Adik sampean ya iso. Itu proses, menurut saya itu prosesnya bukan ke bujumanginnya ya, tapi proses ke kayak saya yang ditempa waktu itu. Saya itu tetap meyakini kalau rezeki itu restunya dari orang tua, dari ibu, sama dari guru-guru. Jadi kalau kita bisa menspesialkan, perlakukan beliau itu spesial, insya Allah Pangeran tuh pasti ngasih spesial buat kita. Sampai sekarang, ketika mama nggak ada, mama kandung ya nggak ada, sampai sekarang tuh ya saya masih ingat beliau. Dan yang paling tak rindukan karena jimat saya udah berkurang 1. Yang tetap saya pegang itu, jadi the power of doa, power of sedekah, itu yang tetap tak pegang. Jadi saya tuh gak terlalu khawatir dengan Bujumangin gitu kan. Yang saya khawatirkan malah ke sayanya sendiri. Takutnya malah ngeslong, niatnya sedekah, malah lihat uang yang begitu banyak, semakin banyak yang harus dikeluarkan, nanti ada rasa eman. Yang saya khawatirkan di situ. Kalau di Bujumanginnya insya Allah enggak. Bujumangin itu alhamdulillah tetap berkembang. Saya dulu itu kan punya cita-cita ya, punya usaha yang bisa ngangkat derajat saya keluarga, anak putu, dan juga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Lahirlah Gusti Allah ngasih saya Bujumangin. Nah, saya pengen Bujumangin itu bukan hanya untuk saya, tapi untuk karyawan saya dan masyarakat. Untuk sekarang yang bisa kita lakukan itu, kita punya keluarga besar, Bujumangin udah 32 tim, terus gimana caranya hidup mereka layak. Layak dulu. Yang ini yang terus kita usahakan layak. Terus untuk sedekah sendiri. Sedekah kita masih ya dari cita-cita yang sangat besar, kita pengen 1000 orang yang kita jadikan keluarga, kita masih hanya 70 orang yang kita bisa santuni. Pengennya itu Bujumangin itu kayak sumur itu loh mas, sumur yang setiap orang itu bisa minum dari situ. Meskipun itu sumur pada saat ini ada di tengah-tengah keluarga saya Bujumangin, tapi pengen sumur itu semuanya orang bisa minum di situ. Itu cita-cita, angan-angan saya seperti itu. Entah kapan Bujumangin bisa punya banyak cabang, dan setiap cabang dia juga bisa ngasih seperti yang di cabang utama, jadi santunan dan sebagainya. Itu masih cita-cita. Tirakatan ibu yang sekarang, dalam arti tirakat amalan ya, yang tetap saya jalani itu adalah sedekah. Jadi Bujumangin itu dari zamannya ibu itu memang sedekah. Powernya Bujumangin sedekah. Dulu mungkin secara perkembangannya ya hanya itu aja ya Bujumangin. Cuma keberkahannya ibu bisa menyekolahkan anak-anaknya. Terus di zamannya saya kita tambah besar. Terus karyawan juga tambah banyak. Ya mungkin ya keberkahannya ya itu. Perbedaannya hanya kita sekarang itu keluarganya lebih besar gitu aja. Masalah supply chain. Supply chain saya memodif itu jadi magnet lingkaran rezeki. Kita butuh berambang, kita butuh kambing dan sebagainya. Oke, tolak ukurnya adalah harga, kualitas. Itu wajib. Kualitasnya oke dulu, harganya sesuai dulu. Terus yang kedua, siapa yang akan kita ajak bermitra? Orangnya seperti apa? Dia juga punya semangat sedekah enggak? Dia punya karyawan, gimana dia memperlakukan karyawannya? Semua yang tanda kutip mitra-mitranya ibu dulu, ibu kulakan di toko A, di toko B, semuanya akhirnya nggak kita pakai. Kenapa? Karena saya melihat beliau memperlakukan karyawannya itu udah di luar semangatnya Bujumangin. Jadi kita milih
mitra-mitra itu yang benar-benar dia itu memperlakukan, yang pertama memperlakukan karyawannya dengan baik. Yang kedua, beliau juga semangat untuk sedekah. Kemudian terbentuklah yang seperti sekarang ini. Yang situ, yang bagian beras dia juga ngasih doa ke kita. Yang bagian peternakan dia juga ngasih doa ke kita. Yang bagian nyetor jeruk untuk minum, ternyata orangnya seperti ini, karyawannya juga diperlakukan dengan baik, ngasih doa yang baik juga ke kita. Jadi terbentuklah yang seperti saat ini. Kalau kita mau main di dunia F&B, kita kan memang harus ada perhitungan ya, penghitungan HPP. Ingat, ini kebanyakan pemula. Saya dulu mungkin, ini ngomong sama Resi 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Kalau kamu mau jualan, jangan press cost-nya dengan harapan kamu bisa jual barang itu lebih murah. Jangan. Karena perhatikan juga fluktuatif bahan baku. Fluktuatif bahan baku, katakanlah kenaikannya sampai paling ekstrim 2 kali lipat. Berarti penghitungan HPP itu 2 kali lipat dulu. Jadi jangan takut jualan harganya mahal, jangan. Perhatikan semua kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kalau kita marginnya misalnya margin tipis, terus kapan jenengan mau membahagiakan tim jenengan? Kapan jenengan mau ngereditkan motor untuk mereka? Kapan jenengan mau jatah mereka beras 1 karung tiap bulan? Ya itu harus difikirkan. Dan percaya kalau keyakinan saya itu berapapun harga yang saya jual, tiap produk pasti ada pembelinya, itu aja saya. Yang penting saya nggak ingkar dengan konsep-konsep saya di awal. Kalau saya harus punya semangat sedekah dan sebagainya. Saya tidak punya kata-kata yang bagus, ini hanya kata-kata by pengalaman saya gitu kan. Ternyata jalan itu di luar apa yang kita bayangkan selama ini. Kita nggak tahu jalan yang mana yang bakalan membuka rezekinya kita. Kita nggak tahu jualan yang jenis atau barang yang seperti apa yang bakalan membuat kita itu cukup. Apapun usahanya, apapun barangnya yang kita jualkan, asalkan itu halal, udah bismillah aja. Karena dari barang kecil pun ternyata saya jualan sate, bisa menghidupi anak keluarga saya. Jadi itu hanya dari sate, ya, bukan dari jualan kayak rumput laut sampai tontonan itu. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan, jangan pernah kecil hati karena jualannya masih kecil. Pokoknya bismillah, dah jualan aja. Saya Mas Resi Wardana dari Warung Sate Bujumangin yang bertempat di Dusun Sobo, Utara Koramil Ngasem. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.